Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Kembali berjumpa dengan saya Rizky Arif dari Forum News Network. Kapolda Metro Jaya Irjen Polisi Fadil Imran bersama dengan Kapolda Jawa Timur Irjen Niko Afinta dan Kapolda Sumatera Utara Irjen Panca Simanjuntak untuk sementara ini bisa bernafas lega. Tim khusus yang dibentuk oleh Kapolri untuk membongkar kasus pembunuhan berencana terhadap Brigadir Yosua Huta Barat itu menyatakan tak menemukan kaitan ketiga Kapolda ini dengan kasus tersebut. Karena itu tidak akan dilakukan pendalaman. Sampai dengan hari ini saya tegaskan kembali dari tim sus tidak ada pendalaman, tidak ada keterkaitan ya sampai hari ini dengan 3 Kapolda. Tidak ada kaitannya, jadi jangan dikait-kaitkan. Itu tegas Kepala Divisi Humas Polri Irjen Pol Dedy Prasetyo hari Jumat kemarin tanggal 23 September 2022. Anda perlu garis bawahi di situ ya, kata bahwa sampai hari ini. Artinya ini open statement ya. Penegasan Dedy Prasetyo ini berbeda dengan pernyataan sebelumnya. Tak lama setelah informasi dugaan keterlibatan 3 orang Kapolda itu muncul, Dedy menyatakan kasus itu tengah didalami oleh tim sus atau tim khusus. Ya, tim sus sudah mendapat informasi tersebut. Tim sus nanti akan mendalami apabila memang adanya terkaitan terkait kasus Irjen FS, dia menggunakan inisial begitu. Dikatakan oleh Dedy Prasetyo ini pada waktu dia menemani Kapolri dalam rapat kerja di DPR ini tanggal 5 September 2022 ya. Dugaan keterlibatan Fadil Imran bersama Niko Afinta dan Panca Simanjuntak itu diungkap dalam sebuah investigasi yang dilakukan oleh majalah Tempo. 1-2 jam setelah kematian Brigadir Yosua, Verdi Sambo itu diketahui menghubungi Fadil Imran. Verdi Sambo menceritakan terjadi tembak menembak antara Brigadir Yosua dengan Barada Richard Eliezer. Peristiwa itu dipicu karena Yosua melecehkan Putri Sambo, istri dari Verdi Sambo, di rumah dinasnya di kawasan Duren 3, Jakarta Selatan. Cerita inilah yang belakangan kan menjadi versi kita ketahui menjadi versi awal dan belakangan kita ketahui itu hanya karangan dari Verdi Sambo saja. Fadil ini percaya dengan penuturan Verdi Sambo, karena itulah pada hari Rabu tanggal 13 Juli Fadil datang menemui Verdi Sambo di kantornya. Pada waktu itu Fadil menyatakan ingin menghibur adik kelasnya yang tengah mendapat musibah. Saya memberikan support kepada adik saya Sambo agar tegar menghadapi cobaan ini. Itu kata dia penjelasannya kepada wartawan belakangan. Pertemuan inilah yang kemudian karena tersebar secara luas kemudian viral itu mengundang pertanyaan publik. Ada apa? Ya, karena apa? Karena bagaimanapun juga ini peristiwanya terjadi di wilayah kerja dari atau tanggung jawab dari Fadil Imran di Polda Metro Jaya. Dan yang menangani adalah Kapolres atau Polres dari Jakarta Selatan. Jadi pasti sebagai atasannya Verdi Sambo tahu dong apa yang terjadi di lapangan. Fadil Imran kemudian meneruskan versi tadi cerita yang tembak menembak itu ke Panca Simanjuntak dan Niko Afinta. Ketiganya itu beberapa hari kemudian bertemu di Polda Metro Jaya. Pertemuan itu disebut-sebut dilaksanakan atas inisiatif seorang pensiunan petinggi di Mabes Polri. Orang kemudian menduga-duga, publik, pengamat juga menduga-duga apakah ini yang sering disebut sebagai kakak pembina. Karena belakangan dalam beberapa hari terakhir ini kan soal isu kakak pembina ini kencang lagi, karena kakak pembina inilah yang dianggap sekarang ini melindungi dari Verdi Sambo gitu, dan banyak orang khawatir karena peran kakak pembina ini nanti Verdi Sambo bisa dihukum sangat ringan gitu. Siapa kakak asuh ini? Sorry, tadi saya menyebutnya kakak pembina ya, maksudnya saya kakak asuh yang betul, bukan kakak pembina, kakak asuh. Jadi siapakah kakak asuh ini? Nah, kakak asuh inilah yang belakangan ini karena berdasarkan clue dari penasihat dari Kapolri
atau penasihat ahli atau tim ahli dari Kapolri, yakni Profesor Muradi, itu adalah orang yang memberikan jabatan kepada Verdi Sambo untuk menjadi Kepala Divisi Propam. Nah, orang menduga ini kelihatannya dikaitkan dengan Kapolri sebelum Listio Sigit, yakni Kapolri Idam Aziz, karena memang pada waktu itu Idam Aziz adalah sebelum jadi Kapolri yang dibentuk zamannya Pak Tito Karnavian itu, sekretarisnya adalah Verdi Sambo, dan ketika Idam Aziz kemudian diangkat menjadi Kapolri, jabatan itu diserahkan kepada Verdi Sambo, yang pada waktu itu Verdi Sambo dipromosikan dari Direktur Tindak Pidana Umum di Barreskrim menjadi Kepala Divisi Propam. Dia naik bintang jadi 2 bintang gitu ya. Nah, mereka ini para tiga Kapolda ini juga menjadi penasihat di Satgas Merah Putih yang dipimpin oleh Verdi Sambo. Dan dari pertemuan itu, di pertemuan di Polda Metro Jaya itu, ketiga Kapolda itu berbagi tugas untuk menyebarkan berita tembak-menembak dan pelecehan seksual oleh Brigadir Yosua ke banyak orang. Niko dan Panca mendapat tugas khusus melobi para pejabat utama Polri seperti Inspektur Pengawasan Umum Komjen Agung Budi Marioto dan juga Kabareskrim Komjen Agus Andrianto. Kepada Tempo, Komjen Agung Budi Marioto itu mengaku dia mendengar info tersebut, dan kata dia tim sus itu tengah mendalaminya. Kepada media, baik Niko maupun Panca Simanjuntak membantah keterlibatan mereka. Sementara Fadil Imron menjawab menolak menjawab dan mempersilahkan media untuk menanyakan ke Mabes Polri. Di luar pertemuan dengan Sambo dan keterlibatannya dengan 2 Kapolda tadi, Fadil Imron juga disoroti karena banyaknya anak buahnya yang terlibat dalam kasus Verdi Sambo. Dan setidaknya ada 5 orang nih, beberapa di antaranya malah ditahan di Patsus dan menghadapi sidang kode etik. Wakil Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya AKBP Jerry Siagian, sekarang sudah diganti, ini jabatannya dia, posisinya dicopot, itu malah sudah dipecat dengan tidak hormat oleh Komisi Kode Etik Kepolisian karena dia terbukti mengkondisikan dan mendesak LPSK, Lembaga Pelindungan Saksi dan Korban, untuk segera melindungi Putri Sambo. Jerry bahkan mengundang sejumlah instansi pemerintah, termasuk KSP, kemudian Kementerian Pemberdayaan Perempuan, dan beberapa LSM perempuan untuk mendukung posisi Putri Sambo sebagai wanita yang menjadi korban pelecehan seksual. Karena itu LPSK harus segera melindungi. Tetapi kelihatannya LPSK ini cukup cermat, dan mereka agak curiga gitu dengan apa yang terjadi, dan kemudian seperti kita ketahui LPSK kan tidak melindungi Putri Sambo, dan Putri Sambo terbukti kemudian ternyata menjadi tersangka. AKBP Jerry saat ini setelah dipecat itu dia tengah mengajukan banding atas putusan Majelis Kode Etik yang memecatnya. Dan pada waktu itu Kapolda Metro Jaya Fadil Imron menyatakan akan memberikan bantuan hukum. Soal ini yang banyak yang kemudian juga disorot dan diprotes oleh publik. Dengan beberapa fakta tadi, maka sesungguhnya tidak terlalu salah ya bila publik khawatir bahwa kasus Sambo ini tidak bisa dibongkar tuntas. Sebab dalam bahasa mantan Panglima TNI Gatot Nurmantio, kasus Sambo ini pertarungan polisi baik dengan polisi bajingan. Ini mohon maaf saya menggunakan kata ini karena ini adalah kalimat langsung ya. Tinggal siapa yang lebih kuat, itu ya dia akan menang. Saya melihat ini adalah ada pertempuran. Kenapa pertempuran? Ada yang ditembak, bukan tertembak. Ya. Berarti pertempuran. Di intern polisi, antara polisi yang bajingan, ya, pengkhianat, pembunuh, mengkoordinir judi, yang tidak manusiawi, bahkan nggak masuk akal, anak buahnya sendiri dibunuh dengan penuh kesadaran. Jadi pertempuran polisi yang saya katakan tadi dengan polisi yang profesional, bermoral, yang akan menegakkan jati dirinya, yaitu sebagai pelindung rakyat, menegakkan ketertiban dan wujudkan keadilan. 2 kelompok ini sekarang sedang bertempur. Ya, 2 kelompok ini sekarang sedang bertempur di kepolisian. Taruhannya sangat berbahaya. Kalau pertarungan seperti itu, yang kalah harus menyesuaikan mau tidak mau dengan yang menang. Nah, kalau ini yang menangnya bajingan, maka seluruh polisi harus jadi bajingan. Kalau enggak, keluar dia atau tidak ditembak. Bahwa Sambo masih cukup kuat dan punya posisi tawar-menawar itu juga disampaikan oleh Ketua Indonesia Police Watch Sugeng Teguh Santoso.
Sambo kata dia ditakuti karena dia punya daftar dosa dari para jenderal polisi. Jadi di tangan Sambo data kesalahan polisi itu banyak. Makanya takut. Gitu loh ya. Saya juga memegang beberapa data bahwa ya ada data-data jenderal-jenderal di tangannya Sambo. Mengapa kemudian Ibu Putri tidak ditahan? Mengapa cerita pelecehan masih berjalan? Itu adalah kalau penilaian IPW bargaining yang dimainkan. Ya. Mengapa bargaining dimainkan bisa? Karena dia punya kartu trufnya. Heboh dugaan keterlibatan 3 Kapolda, yakni Kapolda Metro Jaya, Kapolda Sumatera Utara, dan Kapolda Jawa Timur dalam kasus Sambo. Ini kan juga bisa menjadi semacam petunjuk atau indikator gitu ya. Apakah internal polisi ini memang serius berbenah pasca kasus Sambo, atau mereka hanya mundur selangkah ketika badai tekanan publik tengah melanda. Nah, setelah badai mereda, mereka akan kembali lagi pada kultur lama yang disebut oleh Menko Polhukam Mahfud MD, tamak, hedonis, sombong, dan sewenang-wenang. Saya Arif dari Forum News Network. Sampai jumpa lagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.